Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok D akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi pada week ini, yaitu mengenai peran dan tanggung jawab auditor eksternal dan internal. Baik, di sini selanjutnya perkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama ada Awalina Putri Rahayu dengan NPM akhir 046. Yang kedua ada Laras Primalia dengan NPM akhir 063. Dan yang ketiga yaitu Muhammad Rizky Fardiansa dengan NPM akhir 064. Dan yang terakhir yaitu Egidia Renata Pasaribu dengan NPM akhir 210. Baik, di sini yang pertama mengenai pentingnya penilaian risiko. Nah, di sini penilaian risiko itu melibatkan pengenalan risiko dan pemeringkatan untuk menentukan risiko yang signifikan untuk dihadapi pada suatu entitas atau organisasi. Nah, di sini risiko didefinisikan sebagai keseluruhan proses identifikasi, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Tujuan diadakan dari penilaian risiko ialah untuk mengidentifikasi risiko yang signifikan bagi suatu organisasi. Jadi untuk mengidentifikasi nih, apakah risiko ini terlalu riskan untuk diambil. Nah, risiko dianggap signifikan jika dapat berdampak melebihi uji tolak ukur signifikan untuk jenis risiko tersebut. Di dalam penilaian risiko terdapat poin-poin yang harus diperhatikan. Ada 4 poin. Yang pertama, besarnya peristiwa jika risiko tersebut terwujud. Yang kedua, yaitu besarnya dampak yang akan ditimbulkan oleh peristiwa tersebut terhadap suatu entitas atau organisasi. Yang ketiga, yaitu kemungkinan risiko tersebut terwujud pada di atas tolak ukur. Dan yang terakhir yaitu mengenai ruang lingkup untuk perbaikan lebih lanjut dalam pengendalian. Yang selanjutnya yaitu mengenai pendekatan untuk penilaian risiko. Di sini terdapat 2 pendekatan. Yang pertama ada top down, yaitu dari penilaian risiko top down ini memiliki keuntungan dan kerugian. Untuk yang keuntungannya yaitu yang pertama akan kemungkinan menghasilkan pendekatan di seluruh perusahaan. Risiko di tingkat atas akan berdampak pada seluruh bisnis. Keuntungannya kedua, risiko strategis yang paling signifikan bagi entitas atau organisasi dapat ditangkap dengan cepat dan akan ada angka yang dapat dikelola. Yang ketiga yaitu menunjukkan keterlibatan manajemen risiko dari pihak atas yang menghasilkan penerimaan aktivitas manajemen risiko pada suatu tingkatan. Yang terakhir, keuntungan terakhir nih, karena berasal dari atas, kemungkinan ada metodologi yang konsisten di seluruh organisasi. Nah, di balik adanya keuntungan tersebut, pastilah terdapat kekurangan dari setiap risiko. Yang pertama yaitu manajer senior dan direktur cenderung akan lebih fokus pada risiko di luar organisasi. Yang kedua yaitu kesadaran keterbatasan akan risiko operasional internal atau saling ketergantungan terhadap risiko di dalam bisnis. Yang ketiga yaitu bahayanya akan pendekatan menjadi terlalu dangkal karena manajer senior yakin mereka dapat mengelola krisis tersebut. Nah, yang keempat yaitu risiko baru yang muncul dari kegiatan operasional ke organisasi kemungkinan tidak sepenuhnya dapat teridentifikasi. Oke, baik, di sini untuk pendekatan penilaian risiko yang kedua yaitu penilaian risiko bottom up. Di sini seperti halnya pada penilaian risiko sebelumnya, yaitu di sini bottom up itu memiliki keuntungan dan kerugian. Yang pertama, untuk keuntungannya mendukung yang signifikan pada semua tingkat organisasi harus dicapai. Yang kedua, dapat mencerminkan kebahagiaan organisasi yang ada dan dampak risiko dari luar risiko organisasi itu dapat didiskusikan. Yang ketiga, staf operasional mempunyai kesadaran tinggi terhadap resiko lokal dan penyebabnya yang mungkin akan luput dari perhatian manajemen pada tingkat tinggi. Nah, yang terakhir, metodologi dapat divariasikan menurut norma dan kebudayaan setempat gunanya untuk organisasi multinasional. Nah, selain adanya keuntungan, pasti juga terdapat
kekurangan dari resiko bottom up ini. Yang pertama, akan ada sedikit fokus pada risiko eksternal ataupun risiko strategis. Yang kedua, akan memakan waktu yang cukup lama, bahkan lama, dan dapat menurunkan motivasi jika butuh waktu lama untuk mengembangkan hasil perusahaan secara keseluruhan. Dan yang ketiga yaitu bahaya jika pendekatan menjadi terlalu rinci dan terbatas sehingga menghasilkan pendekatan silo dalam penilaian resiko. Yang terakhir yaitu resiko baru akan muncul dari kegiatan operasional bisnis yang mungkin tidak akan dilaporkan oleh staf operasional. Baik, di sini yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik, keuntungan dan kekurangan dari macam-macam penilaian risiko. Yang pertama yaitu kuesioner dan daftar periksa. Nah, di sini merupakan penggunaan kuesioner terstruktur dan daftar periksa untuk mengumpulkan informasi yang akan membantu penilaian risiko yang signifikan. Yang kedua yaitu lokakarya dan curah pendapat. Merupakan pengumpulan dan berbagai ide pada lokakarya untuk membahas peristiwa yang dapat mempengaruhi tujuan, proses inti, dan atau ketergantungan utama. Yang ketiga, inspeksi dan audit. Merupakan inspeksi fisik terhadap tempat dan aktivitas serta audit untuk kepatuhan terhadap sistem dan prosedur yang ditetapkan. Selanjutnya ada bagan alir dan analisis dari ketergantungan, merupakan analisis proses dan operasi dalam organisasi untuk mengidentifikasi komponen penting yang menjadi kunci keberhasilan. Untuk teknik yang terakhir yaitu teknik crowdsourcing, merupakan penggunaan aplikasi seluler untuk memungkinkan individu mengunggah pandangan mereka tentang resiko ke platform data. Nah, di sini terdapat mengenai keuntungan dan kekurangan dari masing-masing teknik tersebut. Yang pertama, teknik kuesioner dan daftar periksa. Untuk keuntungannya, struktur yang konsisten menjamin konsistensi, keterlibatan yang lebih besar dibandingkan dengan lokakarya. Kekurangannya sendiri yaitu pendekatan yang kaku dapat mengakibatkan berbagai risiko yang terlewatkan. Yang kedua, lokakarya dan curah pendapat. Memiliki keuntungan memiliki opini konsolidasi dari semua pihak yang berkepentingan. Kekurangannya, manajemen senior cenderung mendominasi, masalah akan terlewatkan dan jika orang yang terlibat akan salah. Yang ketiga yaitu inspeksi dan audit. Untuk keuntungannya yaitu bukti fisik menjadi dasar opini. Untuk kekurangannya sendiri, inspeksi lebih cocok untuk resiko bahaya. Nah, dan fokusnya pada pengalaman historis. Yang selanjutnya ada bagan alir dan analisis ketergantungan. Keuntungannya yaitu output yang berguna dan dapat digunakan di tempat lain. Untuk kekurangannya sendiri, sulit digunakan untuk risiko strategis, mungkin sangat rinci dan memakan banyak waktu. Nah, yang terakhir yaitu teknologi crowdsourcing. Memiliki keuntungan kecepatan pengumpulan data, analisis respons memungkinkan pendekatan dashboard, berbagai masukan diaktifkan untuk mendorong representasi visual. Nah, untuk kekurangan sendiri, individu mungkin menyalahgunakan sistem dengan jahat atau menemukan cara lain untuk mempengaruhi sistem agar menghasilkan hasil yang salah. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu mengenai sifat matriks dari risiko. Di sini terdapat frekuensi kemungkinan yang akan terjadi pada sifat matriks risiko. Ada 4 kemungkinan. Yang pertama itu tidak mungkin, yaitu merupakan dapat diharapkan terjadi secara wajar, tetapi hanya 2-3 kali dalam 10 tahun di organisasi atau entitas serupa. Yang kedua ada mungkin. Di sini mungkin tuh ada 2 kemungkinan. Yang pertama, telah terjadi lebih dari 3 kali dalam 10 tahun terakhir dalam suatu entitas atau organisasi, atau terjadi secara teratur di organisasi serupa, ataupun dianggap memiliki kemungkinan besar terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Nah, yang ketiga, ini ada kemungkinan yang kedua, yaitu mungkin terjadi lebih dari 7 kali dalam 10 tahun pada organisasi atau organisasi lain serupa, atau keadaannya sedemikian rupa sehingga kemungkinan besar akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Hampir yakin telah terjadi 9-10 kali dalam 10 tahun terakhir di organisasi ini. Nah, atau telah muncul keadaan yang hampir pasti menyebabkan hal itu terjadi. Selanjutnya itu mengenai persepsi resiko.
Pandangan yang berbeda tentang pentingnya risiko dapat muncul pada berbagai tingkat senioritas dalam organisasi, berguna bagi proses penilaian risiko untuk menarik pendapat dari semua tingkatan manajemen, sehingga berbagai perspektif risiko dapat diidentifikasi. Jadi manfaat dari pendekatan ini adalah komunikasi risiko yang lebih baik, pemahaman risiko yang lebih lengkap, dan juga identifikasi langkah-langkah pengendalian yang tepat dan praktis. Untuk memahami risiko yang dihadapi suatu organisasi dan mampu melakukan penilaian risiko yang akurat, diperlukan pengetahuan yang luas tentang organisasi tersebut. Untuk menyelesaikan penilaian risiko yang akurat, yang mengidentifikasi risiko yang signifikan dengan benar dan kemudian mengidentifikasi pengendalian yang penting, merupakan kegiatan yang memakan waktu dan juga sumber daya yang besar. Terkait persepsi publik terhadap risiko, anggota masyarakat seringkali hanya memiliki akses ke informasi yang tidak lengkap dan menjadi sasaran argumen kuat bagi kelompok lobi dan kelompok kepentingan khusus lainnya. Oleh karena itu, pemahaman dan persepsi publik terhadap risiko mungkin tidak cukup terinformasi dan sepenuhnya objektif. Jurnalis dan reporter memiliki tugas untuk menyajikan berita secara objektif dan tidak bias, yang mungkin tidak mudah dilakukan ketika orang menerima informasi tidak memiliki pemahaman penuh terkait risiko yang terlibat. Selanjutnya itu tentang sikap terhadap risiko. Matriks sikap terhadap risiko itu semakin umum, berisi 4 bagian, diantaranya rasa nyaman, hati-hati, prihatin, dan kritis. Ini terdapat gambar yang dapat diidentifikasi. Area yang paling gelap pada gambar tersebut menggambarkan risiko kritis bagi organisasi. Bagi organisasi yang agresif terhadap risiko, bagian bawah grafik zona nyaman akan lebih besar daripada organisasi yang menghindari risiko. Selanjutnya yaitu mengenai mengklasifikasikan risiko. Sistem klasifikasi risiko. Sistem klasifikasi risiko ini memungkinkan organisasi mengidentifikasi risiko yang sama dalam organisasi. Klasifikasi risiko juga memungkinkan organisasi ini mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab untuk menetapkan strategi pengelolaan risiko terkait. Sistem ini itu dapat mengurutkan risiko secara berdasarkan skala waktu, dampaknya, atau berdasarkan sifat risiko, sumber-sumber risiko atau sifat dampak, ukuran serta sifat konsekuensinya. Sistem yang berbeda telah dirancang dalam situasi yang berbeda oleh organisasi yang berbeda. Oleh karena itu, kategorinya serupa tidak akan sama. Manfaat dari memiliki sistem klasifikasi risiko diantaranya yaitu akumulasi risiko yang dapat merusak ketergantungan atau tujuan bisnis utama dan membuat rentan dapat lebih mudah diidentifikasi. Tanggung jawab untuk meningkatkan pengelolaan setiap jenis risiko yang berbeda dapat lebih mudah diidentifikasi atau dialokasikan jika risiko-risiko diklasifikasikan. Yang ketiga yaitu keputusan dan pengetahuan tentang jenis pengendalian yang akan diterapkan dapat diambil secara lebih terstruktur dan berdasarkan informasi. Keadaan di mana risk appetite organisasi terlampaui atau kriteria risiko yang tidak dapat ditetapkan dapat diidentifikasi dengan lebih mudah. Selanjutnya yaitu mengelompokkan risiko berdasarkan sistem klasifikasi risiko tunggal mungkin tak cukup untuk mengungkapkan semua risiko. Oleh karena itu, kombinasi sistem dapat digunakan untuk memberikan gambaran yang lengkap, yaitu risiko jangka pendek dapat berdampak pada tujuan, ketergantungan utama, dan proses inti secara langsung. Risiko-risiko ini dapat menyebabkan gangguan pada operasi setelah peristiwa terjadi. Risiko ini sebagian besar merupakan risiko bahaya meskipun tidak selalu demikian dan sering dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang mengganggu yang direncanakan, tetapi juga tidak dapat dikaitkan dengan pengendalian biaya dalam organisasi. Risiko jangka pendek biasanya berdampak pada kemampuan organisasi untuk mempertahankan proses inti yang efektif dan efisien. Berkaitan dengan kelangsungan dan pemantauan operasi rutin, ada kebutuhan untuk memitigasi risiko jangka pendek. Risiko jangka panjang menengah biasanya berdampak pada kemampuan organisasi untuk mempertahankan proses inti yang efektif dan efisien yang berkaitan dengan manajemen praktik, proyek, dan program perubahan lainnya. Risiko jangka menengah ini sering dikaitkan dengan proyek, taktik, peningkatan, dan pengembangan lainnya. Ada kebutuhan untuk mengelola risiko jangka menengah ini dalam risiko keamanan informasi. Risiko jangka panjang dapat berdampak pada organisasi antara 1 hingga 5 tahun setelah kejadian. Risiko jangka panjang ini biasanya berdampak pada kemampuan organisasi untuk mempertahankan proses inti yang berkaitan dengan pengembangan dan penyampaian strategi yang efisien. Lalu, risiko yang berpotensi merusak strategi dapat menghancurkan lebih banyak nilai daripada risiko terhadap operasi dan taktik. Meskipun risiko jangka panjang ini dapat melemahkan organisasi, ada kebutuhan untuk merangkul tingkat risiko yang sesuai yang tepat dari risiko yang tertanam dalam strategi. Contoh sistem klarifikasi risiko yang populer termasuk
Standar IRM, kerangka firm itu memiliki kelemahan karena kategori risikonya itu dapat tumpang tindih, namun tetap banyak digunakan karena diakui oleh Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Institut keuangan biasanya mengklasifikasikan risiko sebagai risiko pasar, kredit, dan operasional. Analisis Pestle yang merupakan sistem umum yang digunakan untuk struktur penilaian risiko. Klasifikasi berdasarkan bahaya, kendali, atau peluang. Tingkat risiko atau jangka panjang tidak dapat dianggap sebagai sistem formal. Banyak organisasi kesulitan menemukan sistem klasifikasi yang sesuai, sering disebabkan karena kurangnya perhatian pada sifat risiko. Model kupu-kupu atau butterfly ini menggambarkan risiko dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber. Risiko juga dapat mengklasifikasikan berdasarkan komponen organisasi yang berdampak. Organisasi ini perlu memiliki sistem klasifikasi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi mereka ini dapat mengadopsi sistem yang ada atau menyesuaikan elemen-elemen tersebut ke dalam kerangka kerja individual. Sebagian besar sistem klasifikasi memiliki kesamaan mendasar. Dampak dan konsekuensi risiko juga dapat menjadi dasar untuk mengklasifikasikan risiko dalam suatu organisasi. Oke, di sini kita masuk materi baru yaitu kartu skor risiko firm, di mana yang pertama itu ada alat identifikasi risiko, di mana yaitu alat untuk menilai risiko berdasarkan finansial, infrastruktur, reputasi, dan pasar. Nah, jenis risikonya itu sendiri yaitu finansial dan infrastruktur bersifat internal. Lalu untuk pengukuran resikonya mudah diukur secara kuantitatif. Nah, untuk jenis resiko yang kedua yaitu reputasi dan pasar bersifat eksternal, sedangkan untuk pengukuran resikonya lebih sulit diukur. Lalu untuk reputasi seringkali menjadi dampak dari resiko lain, terutama di era saat ini karena mudah berubah, sedangkan sumber resiko berasal dari keputusan bisnis dan strategi organisasi. Nah, simpelnya kartu skor risiko firm ini membantu organisasi dalam menilai dan mengelola resiko berdasarkan 4 kategori utama dengan fokus pada dampaknya terhadap strategi bisnis. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem klasifikasi risiko Pestle, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal atau hukum, dan etika lingkungan. Nah, sistem klasifikasi risiko ini adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis atau organisasi. Nah, jadi mungkin kalau politik kita bisa lihat yaitu membahas mengenai regulasi, kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan ekonomi membahas inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk sosial membahas mengenai tren demografi, gaya hidup, budaya. Lalu teknologi sendiri membahas inovasi, disrupsi, digital otomisasi. Lalu di legal atau hukum, peraturan industri, hak cipta atau kepatuhan. Nah, di etika atau lingkungan itu membahas mengenai isu keberlanjutan perubahan iklim. Jadi di sini juga ada kelebihan dan kekurangan. Pertama yaitu mudah diterapkan. Jadi metode ini sederhana dan dapat digunakan untuk berbagai jenis bisnis. Lalu membantu memahami lingkungan bisnis lebih luas. Yaitu memberikan wawasan tentang faktor eksternal yang dapat mempengaruhi strategi bisnis dan mengantisipasi ancaman dan peluang, yaitu menggunakan perencanaan strategi agar bisnis tetap kompetitif. Lalu kekurangan sendiri yaitu harus diperbarui secara berkala, di mana faktor eksternal berubah dengan cepat sehingga analisis harus diperbaharui secara berkala. Lalu bergantung pada data eksternal. Nah, tentunya membutuhkan informasi dari sumber yang mungkin mahal atau sulit diakses. Dan yang terakhir yaitu terlalu banyak atau terlalu sedikit data. Jika tidak dilakukan dengan benar, analisis bisa menghasilkan informasi yang tidak relevan atau terlalu luas sehingga sulit untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya kita membahas mengenai kepatuhan, bahaya, pengendalian, dan peluang. Nah, yang pertama yaitu resiko kepatuhan, di mana seringkali tersembunyi dalam kategori resiko yang lebih luas seperti Pestle atau buku Orange. Lalu sulit diidentifikasi karena biasanya hanya terlihat setelah terjadi pelanggaran atau insiden tertentu. Yang kedua yaitu resiko bahaya, di mana lebih mudah untuk menganalisis dibandingkan resiko strategis karena berkaitan langsung dengan ancaman nyata terhadap bisnis atau proyek. Yang ketiga yaitu pengendalian resiko dalam proyek, di mana resiko proyek dikategorikan berdasarkan 3 faktor utama yaitu skala waktu, anggaran, spesifikasi, dan kualitas. Skala waktu yaitu keterlambatan atau percepatan proyek yang mempengaruhi keseluruhan rencana. Anggaran sendiri yaitu resiko keuangan akibat biaya yang melebihi atau kurang dari perencanaan. Nah, spesifikasi dan kualitas yaitu resiko terkait pemenuhan standar, kualitas atau ketidaksesuaian spesifikasi produk atau jasa. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai tingkat resiko. Nah, di sini yang pertama yaitu unsur resiko dalam matriks resiko, yaitu
ada resiko bruto atau inherent sebelum pengendalian. Lalu yang kedua, resiko saat ini dengan pengendalian yang ada. Dan yang ketiga, konsekuensi dan dampak resiko. Kedua, yaitu perbedaan perspektif profesi dalam resiko. Nah, ada auditor internal, manajer resiko, dan praktis kesehatan dan keselamatan. Ketiga, konsekuensi dan dampak resiko, di mana konsekuensi memberikan gambaran luas tentang pengelolaan resiko. Dan dampak atau efek samping bisa diminimalisir jika ada mitigasi seperti asuransi. Nah, contohnya itu kerusakan gudang. Nah, jadi solusi atau pengelolaan resikonya itu keuangan aman jika diasuransikan, tetapi reputasi tidak bisa terdampak. Yang keempat, yaitu matriks resiko sebagai alat analisis, yaitu memvisualisasikan tingkat kepentingan resiko, digunakan organisasi besar untuk merangkum profil resiko, dan membantu menentukan respon resiko yang tepat. Terakhir, yaitu dampak tidak sama dengan besaran resiko, di mana resiko besar tidak selalu berdampak besar jika mitigasi tersedia. Contoh, apabila kehilangan sebuah kendaraan, dampak kecil jika armada cukup besar. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkat resiko yang melekat pada dan saat ini. Jadi, untuk ukuran risiko pada manajemen risiko dan auditor internal memiliki fungsi ukuran yang berbeda. Manajer risiko itu memfokuskan pada level saat ini, sedangkan ukuran utama auditor internal adalah level risiko yang melekat. Pengendalian pertama yaitu merupakan pengendalian yang mengurangi risiko dari level yang melekat ke level saat ini atau residual, yang dimana dampak utamanya dilihat pada kemungkinan terwujudnya risiko. Dan untuk pengendalian kedua, itu merupakan pengendalian tambahan yang digunakan untuk mengurangi risiko dari level saat ini ke level target, yang dimana dampaknya sedikit berpengaruh terhadap kemungkinan risiko yang terjadi. Selanjutnya yaitu mengenai pengendalian keyakinan. Jadi, jika terdapat keyakinan yang terbatas terhadap efektivitas pengendalian, peran audit internal adalah menguji pengendalian dan memberikan informasi tentang kemungkinan tingkat variabilitas hasil jika risiko tersebut terwujud. Nah, untuk auditor internal bertanggung jawab untuk memeriksa apakah pengendalian yang tepat telah dipilih dan apakah pengendalian tersebut berfungsi dengan benar dalam praktik. Tanggung jawab untuk merancang dan menerapkan pengendalian dan mengaudit efektivitas dan efisiensi pengendalian harus dialokasikan dalam dokumentasi manajemen risiko. Nah, di sini ada 4T dalam penanggulangan bahaya risiko. Jadi, pilihan yang disajikan untuk merespon risiko dapat dideskripsikan sebagai 4T, yaitu manajemen bahaya, yang dimana 4T ini adalah mentolerir, mengobati, memindahkan, dan mengakhiri. Jadi toleransi ini yaitu akan menjadi respon dominan terhadap risiko-risiko yang kemungkinan rendah atau dampaknya rendah. Yang kedua itu perawatan atau mengobati, jadi akan menjadi respon dominan terhadap risiko yang kemungkinan besar terjadi atau dampak rendah. Yang ketiga, transfer atau memindahkan akan menjadi respon dominan terhadap risiko berdampak tinggi atau kemungkinan rendah. Dan yang terakhir adalah mengakhiri, jadi akan menjadi respon dominan terhadap risiko berdampak tinggi atau kemungkinan besar terjadi. Selanjutnya yaitu ada signifikansi risiko. Jadi saat melakukan penilaian risiko cukup umum untuk mengidentifikasi 100 atau lebih risiko yang dapat mengaruhi tujuan, proses, atau ketergantungan utama yang sedang dipertimbangkan. Ini adalah jumlah risiko yang tidak dapat dikelola sehingga diperlukan metode untuk mengurangi jumlah yang akan dianggap sebagai masalah prioritas bagi manajemen. Untuk organisasi besar, mengidentifikasi uji signifikansi finansial dapat dilakukan dengan sejumlah cara, yang dimana bergantung pada risikonya. Hal ini dapat berupa, yang pertama ada tingkat otorisasi, yang dimana untuk membelanjakan uang yang sering ditetapkan dalam dokumen formal yang disebut sebagai pendelegasian wewenang. Lalu ada tingkat di mana persetujuan penuh dari Dewan Direksi diperlukan untuk pengeluaran yang melebihi ambang batas keuangan tertentu. Yang ketiga, tingkat yang dianggap material oleh auditor eksternal ketika menyusun laporan keuangan organisasi. Yang keempat, penggunaan metrik keuangan, misalnya proporsi. Yang kelima, laba yang dianggarkan untuk tahun tersebut biasanya 5%. Lalu yang keenam, omset yang dianggarkan untuk tahun tersebut biasanya 0,5%.
0,5%, atau yang ketujuh nilai neraca atau cadangan organisasi biasanya 0,25%. Yaitu ada kapasitas risiko, jadi pendekatan yang berbeda akan diambil untuk berbagai jenis risiko. Risiko hanya akan menimbulkan toleransi bahaya, risiko pengendalian akan menimbulkan penerimaan pengendalian, dan risiko peluang akan menimbulkan minat investasi, yang dimana secara keseluruhan organisasi itu akan memiliki total paparan risiko. Ini adalah jumlah total risiko yang telah diambil organisasi dalam ketiga kategori ini. Akan ada juga risiko kepatuhan, tetapi sebagian besar organisasi tidak memiliki minat terhadap risiko kepatuhan dan memiliki kontrol kepatuhan yang diperlukan yang tertanam dalam proses inti. Lalu ada mengevaluasi risiko, yaitu selera risiko. Jadi selera risiko ini memiliki 4 prinsip utama sebagaimana diungkapkan dalam makalah diskusi IRM mengenai subjek tersebut. Yang pertama adalah mengakui ketertarikan, yang kedua ada ketentuan, yang ketiga ada variabilitas, dan yang keempat adalah kematangan. Dan untuk pembahasan yang terakhir dari saya yaitu mengenai manfaat transparansi dalam menetapkan selera risiko. Jadi ada beberapa manfaat yang jelas dalam menetapkan selera risiko secara transparan dalam organisasi. Jadi yang pertama itu memberikan perlindungan yang jelas di mana organisasi dapat beroperasi. Yang kedua, menciptakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menghadirkan kejelasan dan struktur pada prosesnya. Yang ketiga, akan memungkinkan identifikasi masalah pada tahap awal. Yang keempat, akan memfasilitasi pencapaian tujuan jangka panjang dengan tetap menghormati pandangan pemangku kepentingan. Dan yang kelima adalah transparansi, di mana transparansi ini harus memastikan bahwa garis pertahanan pertama yaitu operasi memiliki pemahaman yang jelas mengenai keinginan organisasi terhadap risiko dan dapat memastikan penerapannya atau menyampaikan kekhawatiran ini jika risiko tersebut dirasakan dilanggar. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kurang lebihnya cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.